Seperti biasa, untuk pengabsenan jangan sampai ketinggalan di siakat masing-masing. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa diakses ya untuk bahan pembelajaran dan lainnya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung.
Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Untuk hari ini pertemuan ketiga mata kuliah e-business dan e-commerce ya. Nah, untuk pembahasan hari ini adalah penjualan retailing dalam e-commerce ya. Ada kaitannya dengan bisnis, ada juga dengan e-commerce ya. Sebelumnya jangan sampai lupa untuk pengabsenan ya disiapkan, kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom ya. Silakan bisa diunduh. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Nah, pembahasan hari ini yang akan kita bahas adalah 1. Pengenalan e-tailing. Dan kedua, e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C. Yang ketiga ada karakteristik keberhasilan e-tailing. Yang berikutnya adalah model bisnis e-tailing. Kemudian permasalahannya di e-tailing itu sendiri. Jadi kita akan bahas satu persatu untuk hari ini ya. Yang pertama kita perlu tahu dulu ya, e-tailing itu apa sih? Electronic retailing. Merupakan kependekan dari electronic retailing tadi ya, e-tailing, yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Jadi kita memanfaatkan e-commerce yang kita misalkan sudah punya untuk keperluan membuat toko yang bisa dibilang kita toko eceran. Retailing ini adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Jadi semacam pihak ketiga ya, kalau mudahnya seperti itu. Electronic tailing atau e-tailing ini adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet ya. Namanya juga e-tailing, berarti elektronik dengan menggunakan internet. E-tailing saat ini sangat marak berkat inspirasi dari kisah sukses yang terdahulu, yaitu www.amazon.com ya, tentunya kalian tahu. Sejak didirikan pada bulan Juli 1995, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya, dunia maya terbesar di dunia. Nah, seperti yang Anda ketahui semua ya tentunya Amazon itu seperti apa. Nah, itu awalnya adalah Amazon ternyata. Nah, kalau untuk sekarang itu sangat banyak sekali ya. E-tailing dan pertumbuhan dari pasar B2C sendiri, B2C itu business to consumer ya. Jadi dari pebisnis penjual langsung ke customer ya. Jadi penjual pertama langsung ke customer. Statistik pertumbuhan internasional dan Indonesia kita lihat statistiknya bagaimana ya. Untuk yang e-tailing dalam pertumbuhan pasar B2C dan retailing di internasional terlebih dahulu, kita lihat retail e-commerce Amerika Serikat. Ada 56 miliar dolar di dalam itu data 2003 ya. Maaf datanya masih lama, nanti bisa kalian cari sebagai PR atau tugas tambahan ya. Bandingkan dengan tahun 2000 yang hanya 4 ya. Nanti untuk tugasnya kan karena kita di satu semester ada 2 tugas untuk setengah semester, kemudian 2 tugas lagi ada setengah semester berikutnya. Jadi nanti kalian bisa membuat, disimpan dulu pengumpulannya pada saat di mana ya, di Classroom pada saat UTS atau ujian tengah semester. Itu kalian bisa melihat retail e-commerce tahun, kita lihat tahunnya berapa ya, 2020 sama 2022 saja ya. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu ya tugas yang pertama. Nanti bisa diingat, mungkin diinformasikan juga ke teman-teman yang lainnya. Kemudian laporan penelitian yang dilansir dari eMarket.com, perkiraan retail e-commerce akan meningkat rata-rata 18,6 setiap tahun antara 2005 sampai tahun 2009. Jadi kalian bisa membuat tugasnya nanti seperti ini ya. Jadi bisa nanti saya share di grup juga biar tidak lupa ya. Ini tugas yang pertama seperti itu. Nanti pertumbuhan pasar B2C untuk internasional dan nasional tentunya ya.
Untuk yang di Indonesia, berdasarkan survei pertumbuhan di Indonesia ya, kita lihat pada tahun 96 awal dari Indonesia mendirikan retailing ini ya, sampai 99 transaksi sampai 20 juta dolar. Tahun 2000 sudah meningkat menjadi 100 juta dolar US dollar ya. Kemudian 2001 langsung meningkat 200 juta, kemudian 2003 saja sudah 1 miliar. Nah, nanti bisa kalian untuk yang Indonesia silahkan kalian buat 2000 berarti 2019, 20, 21 2022, 2020, 2021, 2022, 2023 sampai tahun sekarang ya. Jadi nanti bisa kalian buat seperti itu untuk yang Indonesia, untuk perkembangan retailing di Indonesia dan tugas tadi ya, tugasnya adalah retailing di internasional dan Indonesia tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti saya share di Classroom. Maaf, di grup WA saja ya biar ingat. Yang berikutnya ada karakteristik keberhasilan e-tailing sendiri bagaimana. Bisnis e-tailing ini memerlukan pemahaman terhadap 3 konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangannya. Jadi pada saat kalian mau mendirikan atau membuat sebuah bisnis e-tailing, itu harus memperhatikan ada setidaknya 3 konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konten dari website. Nah, ini sangat penting ya, yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Jadi penjualan bukan hanya penjualan, namanya juga di internet ya. Itu misalkan kita membuat sebuah web e-commerce. Nah, di situ harus yang pertama adalah menariknya itu terlebih dahulu ya. Tampilannya, webnya, kemudian promo-promo di webnya itu sendiri, katalognya misalkan. Nah, itu dibuat semenarik mungkin. Itu yang pertama ya. Jadi konten di websitenya itu harus diperhatikan. Yang kedua, komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Komunitas yang dibangun antara lain didasarkan pada kesamaan hobi, minat, pengalaman, kepedulian regional wilayah tempat tinggal dan lain-lain. Jadi diusahakan ya, misalkan katakan kalian menjual sebuah produk ya, produknya apa? Misalkan pakaian katakan. Kalau pakaian berarti nanti kalian mencari membuat ada yang situs tentang pakaian mungkin ya, bisa bergabung. Nah, di situ bisa ada sharing-sharing antar pebisnis ya, yang kaitannya sama yaitu dengan pakaian misalkan. Jadi di sana ada sharing-sharing antar pebisnis, ada bagaimana cara untuk pemasaran misalkan dan lain sebagainya. Itu nanti bisa ada pembahasannya di sana. Nah, itu diusahakan ada komunitas ya, komunitas yang sesuai dengan bisnis kalian. Misalkan bisnis kalian mengenai elektronik ya, berarti kalian komunitasnya yang tentang elektronik seperti itu ya. Jadi nanti ada share saling sharingnya, paling enggak bagaimana sih untuk meningkatkan penjualan misalkan, kemudian untuk penjualannya kita untung berapa misalkan. Nah, seperti itu ya contohnya, contoh kecilnya nanti bisa kalian dikembangkan kembali ya. Yang ketiga ada komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Nah, ini komersil ya, jadi kita kan namanya berbisnis itu ingin mendapat keuntungan melalui komersialisasi tadi ya, menyangkut yang ditawarkan itu bagaimana sih agar produk kita itu saat ditawarkan konsumen bisa tertarik dan bersedia melakukan pembelian transaksi seperti itu. Nah, itu ya 3 konsep yang harus kalian usahakan awal permulaan saat membuka e-commerce retailing tadi ya, elektronik retailing atau e-retailing. Paham ya? Nah, untuk model bisnis e-tailing sendiri bagaimana? Ada 4 konsep dasar bisnis e-tailing yang dikemukakan oleh Calkin ya. Yang pertama ada channel support, kemudian kategori killer,
auctioneer, kemudian ada vertical portal. Nah, ini adalah 4 konsep dasar model bisnis styling yang menurut Chalkin ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada channel support. Adalah usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Contohnya mirip toko kelontong. Jadi kita juga berpromosi di toko kelontong ya, misalkan ya. Ini adalah tambahan cara memanfaatkan beberapa pengecer untuk menggunakan internet. Jadi kita membuat sebuah misalkan promo misalkan selebaran kertas di toko kelontong, kita bisa bertransaksi di internet misalkan. Nah, seperti itu ya, semacam seperti itu. Itu yang channel support. Yang kedua ada kategori killer. Adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan. Sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, sudah ya. Mohon maaf. Untuk kategori ini adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Contohnya, ada home depot atau home improvement ya, toys are used, jadi mainan anak-anak dan lain sebagainya. Nah itu jadi untuk kelengkapan kategori ya yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya spesialisasinya satu produk saja, tapi kita bisa membuat ada kelengkapannya, maksudnya kelengkapan daripada usaha yang berkaitan dengan yang kita jual, misalkan seperti itu namanya kategori killer ya. Jadi ini adalah konsep dasar model e-tailing. Yang ketiga adalah auctioneer, dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten atau produk yang ditawarkan, informasi rinci dan harga penawaran. Jadi kita bisa menjual melalui lelang ya. Nah, di situ mungkin akan meningkatkan dan juga akan memperkenalkan produk kita ataupun brand kita di e-commerce sendiri ya. Itu bisa melalui tambahan seperti itu ya. Nah, jadi kita melakukan penjualan melalui lelang, kemudian kontennya adalah produk yang ditawarkan apa, kemudian informasi rinci dari produk yang kita tawarkan, kemudian harga penawarannya dari awal lelang, karena lelang kan berarti dari harga terendah misalkan ya. Nanti di situ ada peserta ataupun konsumen-konsumen yang melakukan pelelangan. Seperti itu ya. Itu adalah yang model auctioneer ya, konsep auctioneer. Yang keempat ada vertical portal. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh dari pelaku bisnis ini ditemukan di www.pikenet.com. Nanti bisa kalian dicoba diakses ya, www.pikenet.com. Ataupun kalau zaman sekarang kan sudah semakin maju ya, kalian cari saja untuk yang bisnis yang sudah menggunakan konsep vertical portal itu apa saja. Jadi kalau untuk yang vertical portal ini memang melibatkan beberapa ya merchantnya. Jadi modalnya sangat kuat, bisa dibilang sudah gede ya. Jago ini masih di sana. Nah itu adalah konsep untuk bisnis ya. Kemudian untuk e-tailing tadi tentunya juga ada permasalahannya yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah profitability. Profit ya, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Dasar pendapatan dan biaya tidak jelas, kemudian sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Nah ini memang perlu kita cermati juga ya pada saat kita membuka sebuah e-tailing. Kita harus memikirkan untuk jangka kedepannya. Bagaimana kalau kita rugi? Kemudian bagaimana agar kita tidak rugi? Nah pendapatannya itu apa? Dasar pendapatannya, kemudian biaya itu harus jelas agar tidak terjadi profitability tadi.
Karena sukses untuk jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup yang keuangan, maka keuangan perlu dibuat terinci mungkin ya, seperti itu ya. Nah, agar mencegah tidak terjadi profitability tadi. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi pada saat e-tailing tadi masih. Nah, seminim mungkin bagaimana cara agar tidak terjadi profitability. Nah, itu yang perlu kita cegah ya, agar tidak terjadi permasalahan dalam e-tailing. Yang kedua adalah manage new rights exposure. Perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Perusahaan nasional mempunyai unsur lebih, kemudian perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya. Nah, di sini memang menjadi sebuah permasalahan di dalam kita berbisnis e-tailing ya. Karena perusahaan yang lokal itu memang bertentangan dengan orang-orang yang berjualan secara konvensional dengan pelanggan lokal ya. Ataupun peraturan-peraturan di perdagangan konvensional tentunya. Itu akan membutuhkan waktu ya untuk meyakinkan para pelanggan ataupun konsumen bagaimana agar tidak bertentangan ya. Nah, itu menjadi suatu permasalahan juga. Kalau untuk perusahaan nasional sendiri itu mempunyai unsur lebih ya. Perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya. Kalau di lokal ya memang seperti itu ya, ada hal-hal yang berhadapan ya dengan perspektif budaya. Terkadang kan budaya kan banyak ya di Indonesia sendiri itu. Nah, itu biasanya ada yang bertentangan dengan perspektif budaya, yaitu banyak permasalahan ya misalkan ya seperti itu. Untuk yang permasalahan ketiga adalah branding. Sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Brandnya ya, karena bagaimana agar kita laku brand kita. Nah, ini belanja sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan nanti bagaimana untuk. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga. Yang keempat adalah starting with insufficient fund. Memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga apabila kita membuka sebuah e-commerce, e-tailing, kemudian dananya itu tidak cukup ya. Bisa dikatakan produk kita hanya stoknya hanya sekian, kemudian ada permintaan pembelian misalkan ya, sebagai contoh saja, itu nanti akan membuat suatu permasalahan. Kenapa? Pada saat orang berbelanja ternyata stok habis dan kita tidak ada modal usaha yang banyak, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, nanti efeknya pada saat konsumen tersebut merasa kenapa lama, kenapa ordernya lama misalkan, nah itu akan membuat konsumen menjadi enggan berbelanja kembali, seperti itu ya. Nah, ini adalah menjadi sebuah permasalahan dalam berbisnis e-tailing tadi, starting with insufficient fund ya. Yang terakhir adalah keep in interesting. Jadi desain yang statis akan mati. Website yang dinamis dengan informasi data yang besar kebanyakan berupa permohonan dari customer. Nah, ini memang apalagi untuk zaman sekarang ya, kalau kita membuat e-commerce-nya hanya sebuah informasi ataupun desain webnya hanya yang statis, itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada interaksi antara produsen dan konsumen. Nah, website itu bisa diusahakan yang dinamis, yang bisa dengan informasi database besar, misalkan ada sebuah diskusi, interaksi antara konsumen dan produsen langsung. Nah, ini yang akan lebih disukai orang ya dalam e-commerce tadi ya. Kebanyakan berupa permohonan dari customer misalnya. Kalau yang statis kan tidak bisa ya. Kita hanya bisa melihat katalognya, informasinya, kemudian kita bertransaksi langsung transfer misalkan ataupun sistem COD. Nah, itu kan tidak ada interaksi ya. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan juga. Kalau kita menggunakan dinamis juga itu akan memakan biaya. Nah, itulah sebuah permasalahannya untuk e-tailing tadi. Cukup ya untuk hari ini, saya rasa sudah saya jelaskan sangat
jelas dan tidak terlalu banyak, saya rasa bisa dipahami ya. Nanti bisa dibaca ulang untuk materi di Classroom-nya ataupun diputar ulang di YouTube saya ya, mengenai penjualan retailing dalam e-commerce dari semuanya ya. Ada permasalahan dan lain sebagainya kita. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada pengenalan dari e-tailing itu sendiri, saya rasa sudah paham ya, ini mudah sekali. Kemudian pertumbuhan pasarnya di internasional maupun nasional, kemudian karakteristik dari keberhasilan e-tailing itu sendiri, bagaimana agar kita berhasil dalam berbisnis di e-commerce yang berkonsep e-tailing. Kemudian model bisnis e-tailing itu seperti apa sih? Nah, ini untuk bagaimana agar kita berhasil. Nah, di dalam berbisnis itu tidak hanya e-tailing saja, tentu pasti ada permasalahannya. Di dalam e-tailing sendiri permasalahannya apa? Silahkan dipelajari kembali ya, kalau belum paham dipelajari kembali, dipelajari terus menerus. Ataupun memang kalau memang ada yang masih belum dipahami juga, silahkan ditanyakan ke saya langsung. Seperti itu ya, untuk hari ini saya rasa cukup untuk mata kuliah e-bisnis dan e-commerce pertemuan ketiga atau penjualan retailing dalam e-commerce untuk tema hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa diimplementasikan bagi kalian yang memang tertarik dengan dunia e-commerce dalam bisnis ya, atau e-bisnis dalam e-commerce. Yang sistem untuk konsepnya kebetulan adalah e-tailing ya. Seperti itu, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.